Salam dalam kasih Allah. Saudara, di dalam rasa syukur kita pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita sejenak merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu, tidak akan kembali menjadi kesia-siaan, tapi sungguh dapat kami jadikan sebagai terang di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filemon pasalnya yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ada ungkapan yang saudara mungkin pernah mendengar ya, jangan jadi kompor. Artinya apa? Kalau ada orang yang bertikai, jangan jadi kompor, artinya jangan kita malah memperkeruh suasana, memanaskan suasana, memburukkan suasana yang ada, karena kita lebih memihak kepada satu orang dan kita menyudutkan orang yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan tidak menjadi kompor itu dilakukan oleh Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Yaitu ketika Paulus tahu ada pertikaian antara Filemon dan Onesimus, karena Onesimus sudah mencuri di rumah Filemon yang adalah majikannya, sehingga pada akhirnya karena akibat perbuatannya Onesimus pun dipenjara. Namun ketika dia dipenjara, dia mengalami pertobatan dan perubahan kehidupan. Dan di dalam kondisi yang demikian, yaitu ketika Paulus mengetahui adanya konflik, adanya pertikaian antara Filemon dan Onesimus, di sini kita melihat bagaimana Paulus berusaha mendamaikan antara Filemon dan Onesimus. Bahkan secara pribadi di sini Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai sahabat, sebagai saudara. Saudara, kalau kita lihat mengapa Paulus melakukan hal demikian dan apa yang menyebabkan Paulus mampu untuk menjadi pembawa damai di tengah pertikaian, di tengah konflik, di tengah perseteruan yang ada. Itu disebabkan karena Paulus punya hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Paulus juga yakin Filemon mampu untuk menerima Onesimus kembali, bahkan menjadikan Onesimus sebagai saudara, karena Paulus tahu pasti bahwa Filemon juga adalah orang yang mengasihi Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh punya hati yang mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi kompor di tengah pertikaian, di tengah konflik yang terjadi. Tetapi kalau kita punya hati yang sungguh mengasihi Allah, kita akan dimampukan untuk menjadi pembawa damai, seperti yang juga sudah Tuhan Yesus contohkan bagi kita sebagai anak-anaknya. Selamat menjadi pembawa damai dimanapun saudara dan saya berada, dan bagi siapapun dan di tengah siapapun kita ditempatkan, dan Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Amin.